Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum. Bahwa kita di dunia ini tidak dijadikan sebagai seekor anjing. Kita perlu bersyukur ini. Tetapi sebagai seorang manusia dengan segala kelengkapan ciptaannya, baik dalam bentuk tubuh yang sempurna maupun nalar nurani dan kehendak kita. Disinilah kita sebagai manusia bersama-sama menggunakan nalar dan nurani serta kehendak kita untuk menyelamatkan negeri ini yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa menyikapi kondisi terakhir sejak peristiwa 25 sampai dengan terakhir, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak diam-diam saja. Tapi seperti biasa kami belanja makalah dan diskusi sudah dilakukan sejak hari Rabu. Saya terima kasih Dr. Antoni Budiawan, Bapak Gede Sandra, STMSE, Ekonomi PB, kemudian Bapak Agus Susri Ardiansah, Serikat Tani Indonesia, Bapak Reza Indragiri Ameril, pakar psikologi forensik, dan Profesor Sigit Rohadi, Guru Besar Sosiolog UNAS, dan Profesor Husni Umar, Sosiologi Politik, dan hari Kamisnya Ibu Fitri Santi PhD, Dr. Ubedillah Badrun, Kandidat Dr. Gedesiana, Dr. Tengku Sahrul, Kombes Pol Purnawan Alfon Lemau, dan Dr. Hendrajit telah berbicara cukup banyak dari berbagai basic ilmu. Dan yang terakhir barusan sama-sama kita menyaksikan Profesor Siti Zuhro, Dr. Mulyadi, dan wartawan senior pengamat militer yang luar biasa Bapak Slamet Ginting. Saya sedikit agak mengupas tapi singkat-singkat saja bahwa kondisi ekonomi kita sedang terpuruk sebenarnya. Dengan kejadian yang kemarin, masyarakat yang marah dengan aksi belakang ini akan menyusul krisis moneter kalau kita tidak hati-hati. Finansial kita sudah masuk, finansial. Karena memang penerimaan negara kita hanya 8,5% dari PDB. Dan aksi ini murni dari dalam negeri, karena itu hanya kemarahan publik yang sudah rentetannya panjang. Dan sejak tanggal 18 Agustus di Jogja, kami sudah menceritakan ini semuanya, di mana semua dilakukan, kemarahan-kemarahan publik dibuat oleh kabinet terima kasih, yang intinya pembusukan terhadap presiden, seolah kebijakan semua itu adalah presiden. Dan kemarin hanya puncaknya saja itu, yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan pemangkasan dana daerah sampai 24% dan selama 10 tahun paling rendah, ini akan menyebabkan bom waktu, muncullah Pati, Bone dan sebagainya. Jadi bukan salah pemerintah daerah sebenarnya, tapi ini memang ya gimana pemerintah daerah untuk bayar gaji nggak bisa, yang dia punya cuma menaikkan pajak PBB dan retribusi. Kemudian
Kenapa marah? Karena gini rasio sangat tinggi. Ini di Indonesia kan 3,8, tapi di Jakarta 4 loh itu. Gini rasionya tinggi. Jadi itu mudah terbakar, di Bandung kan juga mudah terbakar karena ketimpangan ini. Kemudian juga kita telah menerapkan apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa kita ini sudah beliau ikut demonstrasi, diharapkan lebih baik, tapi justru kebalikannya lebih buruk ya. Karena kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan? Atau tidak saya suntik dana sehingga tambah krisis berlanjut. Bisa jadi juga seperti itu. Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu kredit 85% itu untuk pengusaha besar. UMKM cuma sekitar 15%. Ini yang membuatkan ini. Kemudian yang membuat ekonomi tidak jalan lagi karena bank harus membeli surat hutang ke negara. Seharusnya bank ini kan untuk pembisnis, sehingga ekonomi tidak berjalan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, 10% orang kaya, terkaya itu menguasai 49% kekayaan yang ada. Dan sisanya 90% untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47%. Bayangin kita, negara hebat kan kita kan, ini. Sehingga ya ekonomi kita seperti ini. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah dan sebagainya, PSN dan sebagainya, ini sangat menyakitkan. Apalagi kalau kita bicara masalah pertanian, saya pesimis bisa swasembada pangan. Karena petani kita ini kebanyakan buruh tani. Kalau toh bukan buruh tani, dia punya setengah hektar. Padahal logika berpikirnya untuk bisa petani yang hidup itu minimal 2 hektar. Dan pupuk, kita petani diberikan pupuk. Tetapi pemerintah membiarkan pupuk itu beredar. Maka pertanian dengan perkebunan yang bersebelahan. Dan perkebunan lebih kuat, maka subsidi tani ini diambil oleh perkebunan. Ini yang harusnya kita kawal untuk menyelamatkan petani. Selanjutnya, yang menyedihkan petani gurem adalah petani yang tidak punya tanah sama sekali, buruh tani, adalah 3 juta kepala keluarga. Bukan 3 juta jiwa, tapi 3 juta kepala keluarga. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian, tetapi saya menginjak ke orang yang mengatakan amuk massa. Jadi kalau amuk massa, itu adalah kambing hitam bahwa massa yang mengamuk. Iya dong, kan gitu. Tapi kalau massa yang marah, itu ada 2 sebabnya. Massa sendiri punya sebab, pemerintah juga punya sebab. Harusnya objektif seperti itu. Kalau tidak disebut amuk massa, ya pantas mengeluarkan kebijakan represif tugas ini. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit, kemudian dipamerkan dengan elit politik yang hidup bermewah-mewah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Iya. Dari kota sampai desa, ya kan? Provinsi juga mengatakan ini luar biasa. Kita ngurus KTP saja sekarang ini, ada sebagian waktu itu mantan anak buah saya, ya kan, wanita sampai jam 11 malam. Kamu bawa duit berapa? 2.500, kok bayar 500? Iya selesai Pak katanya. Jadi korupsi ini di KKN sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof Siti bicara itu sedih. Beliau ikut demonstrasi ya 98 dengan niat lebih baik lagi kan gitu semuanya. Ternyata yang didapat diteliti lagi kan terbalik. Jadi saya mau sampaikan, saya tanya kepada ketiga penulis ini, kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna enggak? Prof, kira-kira gimana Pak? Iya. Iya. Ini kan kita eranya sudah berubah ya. Jadi kalau kita gunakan iptekin, kita maksimalkan dengan semangat tinggi, kerjaan 1 tahun itu bisa di-squeeze menjadi 4 bulan. Saya sudah membuktikan itu dan bisa. Lah,
Kalau tadi itu kolektif semangatnya, tapi kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti Oke, ini. terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Silakan. Ya, kita sama-sama merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan bisa apa? Bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adalah adili mantan Presiden Jokowi. Karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah, ada sekitar 4 atau 5 mantan presidennya, dan berani kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Kalau kita menggunakan kata mikul dhuwur mendem jero, semuanya akan berbalik di situ. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Yang kedua, menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala dua itu. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya karena buntutnya juga jadi kepala. Dan itu biasanya, ya kalau di dalam satwa nyata, biasanya ular berkepala dua itu memang hidupnya digorong-gorong. Yang dia makan adalah cebong, kodok, tikus, cacing. Makanya jangan salah kalau kemarin kelompok cebong akhirnya termakan juga kan oleh ular berkepala dua ini. Nah, ular berkepala dua dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh kepura-puraan. Karena itu ular berkepala dua ini memang harus dipenggal, ya diadili. Oke, siap. Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya, memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan yang ditimbulkan 10 tahun itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi gitu kan. Ini merusak demokrasi, Pak. Saya kira gitu. Terima kasih. Memang saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat. Dirusak sedemikian rupanya, sedangkan ini belum 1 tahun kan, gitu. Tapi sudah demo dan sebagainya ini. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum, ya kan? Sehingga anak cucunya itu melihat, oh ternyata bapak saya, kakek saya itu dianukan, dia sosok pada benar gitu. Mbak Wi sudah lihat jam 5 saya lepaskan di sini, Mbak. Dan kemarin ini yang luar biasa, saya sebutkan ada 3 kelompok kemarin, yaitu aktivis dengan mahasiswa, ya. Kemudian kelompok yang benar-benar marah karena akumulasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kelompok yang menjadi penunggang gelap. Iya, yang buat kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Membakar halte bus itu tidak mudah loh. Iya, harus ada persiapan. Bawa tangga, naik ke atas, bakar dan sebagainya kan itu. Ini bukan kelakuan mahasiswa. Bukan kelakuan yang marah, tidak seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu benar-benar, tetapi sangat disayangkan aparat tidak bisa membedakan antara demonstran murni dengan melakukan pembakaran. Bahkan kebanyakan korbannya yang demonstrasi yang murni gitu. Nah, dan memang dari kesimpulan pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden
segera mereshuffle kabinet terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang dari Solo. Jadi kabinet terima kasih gitu. Ya. Yang kedua, reformasi kepolisian ya, dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK. Sehingga kita bisa menekan. Itu intinya. Ya, tapi yang sekarang ini saya senang sekali bahwa semua pembicara ini meyakinkan saya yang akan saya bicarakan ini. Bahwa tadi bahwa tolok ukur dari reformasi itu adalah harusnya pelayanan publik lebih baik. Tapi ternyata terbalik kan, tidak lebih baik. Jadi dapat dikatakan reformasi ini, kalau reformasi berhasil. Tetapi reformasi tanpa disiapkan dengan benar, hasilnya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang terbelah-belah masyarakat. Bahkan aparat keamanan, tangan kanan dan tangan kiri presiden, itu tidak akur dengan tadi dikatakan. Ya, mana ada sama-sama pejabat kok saling menjelekkan. Gitu. Tadi yang anggota Kapolri tadi, dia tidak punya salah apa-apa nganterin disabel kan. Lagi di warung, dicekek, terus disebutkan provokator. Kemudian anggota Intel juga. Kalau aparat tahu, pasti dia nggak seperti itu. Dia tidak mendeskripsikan, padahal tangan kanan presiden itu pada saat tertib sipil itu polisi tangan kanannya. Pada saat darurat militer itu tentara. Ini yang perpecahan. Ini perlu saya sampaikan karena konflik ini sangat berbahaya. Bukan hanya masyarakat saja yang berkonflik, tetapi sudah sampai dengan kepada aparat yang berkonflik. Ini sangat berbahaya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa konservatif mengatakan bahwa ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kautunya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita. Kita lupa mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Untung tadi disindir sedikit oleh Pak Wi tadi, yang saya tangkap sambil saya mendengarkan tadi. Saya mendengar di sebelah sana Pak Wi. Saya tangkap itu bahwa reformasi itu dapat dikatakan gagal karena pelayanan publik. Nah, inilah yang kita tidak peduli dan tidak mampu mengenali penyelesaian masalah-masalahnya sendiri. Yang kedua, perpecahan kita sendiri. Ini jangan main-main. Ini teori yang sudah diteliti. Kemudian saya ingat lagi, perubahan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Reformasi dahsyat memang itu. Yang sebaiknya direncanakan, dikelola, atau ia akan menjadi kontraproduktif, bahkan berujung kegagalan. Ya ini sekarang ini. Emosi semuanya, pokoknya ganti presiden segala macam kan, tapi abis itu dia tinggalkan. Di ruang DPR nggak diawasi, akhirnya undang-undangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kita ini punya modal yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa. Maka buatlah warga bangsa yang baik dan kau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa. Pas kan dengan kondisi kita sekarang ini? Penyelenggara negara budak penguasa, budak pengusaha. Ya. Nanti kenapa itu saya jelaskan. Apalagi rakyatnya, budak dari semuanya gitu. Jadi tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak akan ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Ya harusnya kan pemerintah itu sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kalau tidak mengatakan rakyatnya Tuhan, anggaplah sebagai anak-anaknya sendiri yang dia asuh. Dan Otto von Bismarck menyampaikan bahwa ini yang parah. Penyakit mental di kalangan bawah masyarakat relatif mudah untuk dikenali dan demikian juga penyembuhannya. Kita udah tenang sebentar aja rakyat biasa. Tapi
penyimpangan mental elitnya lebih sulit dideteksi dan rehabilitasinya pun bisa berkepanjangan. Sudah menjabat masuk KPK, masuk keluar lagi, jabat lagi, masuk KPK lagi. Itulah penyakit kita ini. Dan ini teori yang nyampaikan ini, dan sudah diuji. Maka saya mengingatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, tiada kemelaratan yang lebih parah dari sikap abai dan masa bodoh. Jadi kita mengajak kita semuanya, janganlah kita bersikap abai dan masa bodoh. Mengapa demikian? Tersinggung boleh, tidak tersinggung boleh, bahwa sebenarnya demokrasi kita ada demokrasi sembako. Iya, demokrasi kita ada demokrasi pakai sembako, yang mengatakan one person, one food. Demokrasi dijual harga murah, satu suara cukup sebungkus sembako, kalau tambahan 50.000 boleh 100.000. Masa depan bangsa ini jadi taruhan. Jadi jangan marah sama anggota DPR, jangan marah dengan wali-wali seperti itu. Wong dia bisa jadi dari sembako kok. Memang terdengar indah teori ini, one person one food, tapi mengabaikan realitas bahwa mayoritas pemilih kita masih bisa dibeli dengan paket sembako seharga 100.000. Kita tidak membangun sistem politik berdasarkan asumsi idealis tentang educate for, tapi di negara yang sebagian besar rakyatnya masih khawatir besok mau makan apa, ya kasih sembako ya terima duluan aja, wong dia besok makan apa nggak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Indonesia sedang marah, hasil demokrasi yang mengecewakan, mungkin inilah saatnya kita berani mempertanyakan asumsi fundamental kita tentang bagaimana seharusnya keputusan politik dibuat di negeri ini. Kalau kita tidak berubah ini, ya berubah nggak akan berubah. Wong yang menguasai negara ini hanya ketua partai saja, ditambah lagi telah ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, presiden, wakil presiden, selesai. Terus apa sebenarnya tujuan dari sistem politik yang baik? Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi idealisme teoritis tentang quality atau freedom, bukan untuk membuat semua orang merasa diwakili atau berpartisipasi, tapi tujuannya adalah sistem politik yang baik adalah menghasilkan keputusan kolektif terbaik untuk kesejahteraan dan jangka panjang masyarakatnya. Ini tujuannya sebenarnya. Inilah yang seharusnya kalau benar-benar kita sepakat dengan definisi ini, maka pertanyaan berikutnya apakah ketika sistem demokrasi bisa dibajak dengan modal berapa miliar rupiah untuk membeli jutaan suara, apakah itu masih demokrasi? Pak Mulyadi? Jelas jawabannya tidak ya Pak Mulyadi ya? Semua suara memiliki kualitas informasi dan pertimbangan yang sama. Masa seorang Profesor Siti Suro, maaf, dalam voting itu sama dengan orang yang sedikit gila tapi belum masuk rumah sakit bisa memilih. Loh, buktinya gitu kan? Atau minimal karena lihat merah, kuning, biru, ya dengan pakai sembako kita pilih itu. Seorang profesor, seorang doktor, gawannya. Terus entah apa kalau voting. Ini sebenarnya yang dapat dikatakan kalau menurut bahasanya Mbak Bi tadi, wong pinter lan wong edan, ya kan? Suaranya podo wae. Ini realisme sebenarnya. Kualitas keputusan tidak bisa dihasilkan dari kuantitas suara, tapi mempertimbangkan kualitas pemikiran dan semua yang dibalik suara itu seharusnya. Di pemilu terakhir di tempat-tempat miskin, itu antara 50 sampai 150. Antara 50 sampai 150. Karena mereka sebagian belum tahu besok mau makan apa. Bayangkan. Plus janji-janji kosong tentunya kan. 50 plus janji kosong. Nah, maka ketika sistem demokrasi bisa dibajak dengan modal tersebut,
maka plutokrasi yang menang adalah yang punya uang paling banyak untuk membeli suara rakyat miskin. Uang banyak dari mana? Dari pengusaha. Biasa bupati DPR itu kok daerah mendekati pengusaha, pinjam uang atau transaksional dengan jabatannya akan diambil. Ini yang terjadi. Jadi kalau anggota DPR yang kemarin dicopot itu seperti itu, ya itu dari hasil sembako gimana? Terus pertanyaan yang lebih tragis lagi, siapa yang harus menertibkan sistem ini? KPU. KPU itu kan anggota pilihnya melalui dia politik, ya kan? KPU dipilih melalui dia politik dong. Bawaslu dari pemerintah juga, iya kan? Bawaslu di pemerintah juga anggarannya, maka tergantung pada pemerintah. Polisi atasannya adalah produk politik yang sama, loh dipilih oleh pemerintah kok. Jadi ini dengan kejadian sekarang ini sama persis. Serigala suruh mengamankan domba. Ya diterkam dombanya. Ini kan gitu sama. Kalau kita lihat, begitu polisi udah pakai Robocop kan, gebukin semuanya. Bahkan temannya sendiri pun yang kelihatan itu digebukin sampai dia tendang lagi kan. Ada jadi bukan salah polisi. Bukan salah semuanya. Sistem kita yang seperti ini. Ya serigala suruh jaga domba ya meleng dimakan lah gitu kan.